Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ika. Ya, alhamdulillah, salam sehat dan bahagia selalu untuk kalian semua. Oke, pada kesempatan kali ini gitu ya, saya akan sharing beberapa hal tentang pengetahuan serba-serbi PTN. Nah, di masa SMA ini begitu ya, kita mengalami tiga fase atau tiga tahapan kelas begitu ya. Yang pertama itu adalah di kelas 10 begitu sudah kalian lalui, kemudian di kelas 11 pun sudah. Nah, sekarang itu adalah di kelas 12. Nah, di mana fase ini adalah fase menentukan untuk kehidupan selanjutnya begitu ya untuk kalian. Nah, di kelas 12 ini kalian akan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri begitu. Nah, di sini ada tiga pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri begitu ya dengan lika-likunya yang memang sudah mengalami beberapa fase perubahan. Nah, yang pertama itu adalah SNBP, jalur SNBP. Jalur SNBP ini adalah seleksi nasional eh, bersama prestasi begitu ya, berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, seleksi SNBP ini jadi yang pasti karena di sini berdasarkan prestasi adalah menggunakan nilai rapot. Nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 begitu ya, yang dimana yang digunakan adalah nilai keseluruhan selama kalian belajar di SMA. Itu nilai pengetahuannya saja. Lalu kemudian selain itu tentu adalah didasarkan kepada akreditasi sekolah begitu ya. Untuk sekolah-sekolah yang terakreditasi A seperti sekolah kita di SMA Al Muslim ini yang akan mengikuti seleksi SNBP itu sejumlah 40% dari total siswa IPA dan 40% dari total siswa IPS begitu ya. Nah, lalu kemudian tentu kita juga harus melihat sebaran alumni gitu ya, sebaran alumni di perguruan tinggi negerinya seberapa banyak dan di mana saja begitu. Kemudian untuk seleksi ini tidak berbayar ya, alias gratis. Kemudian seleksi yang kedua itu adalah seleksi UTBK atau SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes gitu. Nah, SNBT ini gitu ya karena berdasarkan tesnya itu adalah TPS, tes potensi skolastik yang dimana nanti hasilnya itu berupa skor begitu ya. Nah, masing-masing jurusan, masing-masing PTN tentu punya skor yang berbeda-beda. Itu kalian harus cermati. Nah, cara cermatinya dari mana? Ya tentu adalah dari tryout-tryout yang kalian ikuti begitu ya, baik di sekolah maupun di bimbel. Dari hasil tryout itu kira-kira bisa menggambarkan potensi diri kalian kira-kira kalau memilih jurusan atau PTN tersebut akan seperti apa? Apakah akan berhasil diterima atau ternyata ditolak begitu ya. Jadi di sini pun juga kita harus bicara realistis sesuai dengan kemampuan diri kalian. Nah, kemudian di sini juga ada portofolio keterampilan. Nah, portofolio keterampilan ini sama ya seperti halnya dengan SNBP, itu adalah untuk jurusan-jurusan tertentu yang berhubungan dengan seni ya, harus menampilkan portofolio yang diminta. Kemudian kalau UTBK SNBT ini biayanya itu ditanggung oleh kalian sebagai peserta. Nah, kisarannya sekitar 200.000 ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah seleksi mandiri. Nah, ini adalah jalur terakhir kalau kita bicara PTN. Nah, jalur terakhir ini tentu diserahkan mekanismenya seperti apa ya? Diserahkan kepada masing-masing PTN gitu ya. Nah, dalam hal ini bisa menggunakan nilai rapot atau prestasi akademik dan non akademik yang dimiliki selama SMA. Kemudian juga bisa juga masuk melalui skor UTBK gitu ya, atau juga dengan melalui tes. Nah, untuk biaya juga pasti dibebankan kepada peserta.
Nah, kita bicara, hierarki gitu ya, hierarki, seperti anak tangga gitu ya. Kalau kita bicara dari yang paling atas, taruhlah kita sebut, six of the best gitu ya. Nah, six of the best ini setiap wilayah itu juga kan pasti punya begitu ya, seperti contohnya ada ITB, UGM, UI, ITS, UNAIR, IPB gitu ya, kita sebut itu yang banyak favoritnya. Kemudian kita turun satu tingkat begitu ya, ketika memang kita sulit untuk menjangkau tangga yang paling atas, kita turun. Nah, kita turun itu 6,1 gitu ya. Nah, 6,1 ini tentu kita lihat lagi di masing-masing, wilayah gitu kita jabarkan. Nah, di wilayah Jawa Barat itu tadi kan selain ITB di posisi atasnya, kemudian ada, Unpad. Di Jawa Tengah misalnya sebutlah ada Undip, Universitas Diponegoro. Kemudian di Jawa Timur kita sebutlah, ada Brawijaya. Nah, kalau tangga yang di sini pun juga ternyata masih sulit dijangkau, kalian bisa lagi turun gitu ya, turun realistis kembali ke 6.1 plus plus. Nah, plus plus ini tentu masih banyak tuh di setiap wilayah PTN-PTN-nya gitu ya. Misalnya kalau kita bicara Jawa Tengah, ya masih ada UNS, masih ada UNSUD, masih ada UNY gitu ya, UNES. Kalau kita bicara Jawa Barat, ya masih ada UPI, misalkan seperti itu ya, UNSIL gitu kan. UIN gitu ya dan seterusnya. Lalu kalau kita bicara Jakarta masih ada UNJ, UIN, UPN begitu kan. Nah, UPN kan ada UPN Jakarta, Jogja, Surabaya. Begitupun juga UIN di setiap wilayah itu pun juga ada. Nah, kemudian kalau ini juga dirasa masih banyak saingannya gitu ya, skornya belum sampai, ya kita ambil yang tangga yang paling bawah yaitu minimum. Nah, minimum ini kita bisa ambil di jalur vokasi. Vokasi itu bisa diploma 4 maupun diploma 3. Nah, kalau kita bicara diploma 4 ini sekarang dia sudah setara dengan S1. Jadi nanti dia akan bergelar, gelarnya itu adalah STR. Nah, siapa sih yang punya jurusan vokasi ini gitu ya? Vokasional ini tentu dimiliki oleh politeknik-politeknik, Politeknik Negeri Jakarta, Negeri Bandung gitu ya, media kreatif dan lain-lain ataupun universitas. Universitas pun juga ada yang memiliki vokasionalnya, ada UI, UGM, IPB dan seterusnya. Nah, dalam menentukan, jurusan dan perguruan tinggi tentu kita harus melihat, segitiga iterasi ini gitu ya. Nah, di sini tentu kita harus bicara dulu bakat dan minat. Kira-kira bakat dan minat kita itu apa sih gitu kan. Nah, sekolah pun juga sudah membantu memfasilitasi dengan adanya, tes, psikologi gitu ya, psikotes, tes bakat minat gitu ya, di mana ini bisa menjadi bantuan atau acuan kepada kalian. Namun bukan berarti itu menjadi satu-satunya ya, yang memang harus diikuti, tentu tidak gitu ya. Jadi di sini salah satunya bakat minat untuk membantu kalian mengetahui kira-kira bakat saya apa, minat saya itu di mana. Kemudian selain itu tentu kita akan bicara adalah peluang dan aturan. Nah, peluang dan aturan masing-masing dari perguruan tinggi atau jurusan tertentu ini memiliki aturan yang berbeda-beda, memiliki peluang yang berbeda-beda. Peluang itu erat kaitannya dengan keketatan gitu ya, banyaknya peminat, banyaknya kursi, daya tampung. Nah, kalau aturan itu misalkan apakah bisa boleh buta warna, kemudian buta warnanya itu kan juga ada dua, buta warna penuh atau buta warna parsial sebagian. Jadi kita harus mencermati itu. Dan yang ketiga tentu adalah prospek lapangan pekerjaan. Nah, di mana prospek lapangan pekerjaan itu ya kita bicara masa depan. Ketika kamu selesai dari 4 tahun kuliah ini, nah tentu kamu akan bekerja di mana, di bidang apa, seperti itu. Nah, tentu dalam hal ini yang harus betul-betul kalian perhatikan begitu ya. Tadi itu ada minat bakat, kemudian passing grade. Passing grade itu ya misalkan daya tampung begitu ya 1 banding sekian. Itu juga erat kaitannya dengan rasio ya. Kemudian ini juga erat kaitannya juga dengan nilai tryout kalian. Kemudian ada jarak atau persepsional. Nah, kadang-kadang untuk beberapa orang gitu ya, baik itu siswa maupun orang tua, jarak ini juga kan menjadi pertimbangan. Jangan terlampau jauh gitu ya, sebaiknya di Jakarta aja, nggak perlu keluar kota dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana masing-masing dari kalian memandang apa namanya tempat kuliah itu harus di mana.
Kemudian tentu juga biaya gitu ya. Nah, biaya juga mungkin akan menjadi pertimbangan. Kemudian prospek ke depannya, lalu kemudian ada branding gitu ya, branding apa yang mau kalian bangun dalam diri kalian ataupun dari kampus yang kalian tuju gitu ya. Kemudian gender. Nah, gender ini juga untuk sebagian orang gitu ya, tentu juga di sini akan berpengaruh. Misalkan ketika perempuan gitu ya, perempuan itu baiknya di mana gitu kan, kemudian laki-laki itu baiknya di mana, tapi tentu ini adalah perspektif dari masing-masing orang. Kemudian adalah manajemen waktu dalam kalian yang dimana itu kita tidak memiliki banyak waktu, jadi jangan terlena begitu ya untuk mengejar cita-cita kalian. Nah, yang perlu diperhatikan juga itu adalah sertifikat akademik dan non-akademik yang kalian miliki selama di SMA, begitu ya. Tentu adalah yang linear atau yang mendukung dengan keinginan kalian di jurusan tertentu gitu. Nah, ini biasanya sertifikat yang diakui itu adalah sertifikat kejuaraan minimal kota ataupun kabupaten gitu. Lalu kemudian ada sertifikat TOEFL yang dimana digunakan untuk kalian yang memang ingin berada di PTN tapi memiliki kelas internasional, misalkan UI internasional, ITB internasional, dan seterusnya. Kemudian kalian juga harus mempertimbangkan atau mencermati adalah nilai tryout UTBK, begitu ya, dengan skor ya harusnya di atas 600. Kemudian tentu adalah yang terakhir adalah mencermati atau menekuni website dari masing-masing PTN, terutama kalau kita bicara nanti pada jalur mandiri. Nah, dalam hal ini tentu kita harus apa ya, berdamai pada diri sendiri gitu ya. Jangan terlalu overestimate pada kemampuan kalian di sekolah begitu ya. Mungkin lebih baik konservatif gitu, tetapi kalian juga melihat apa namanya sih kesempatan-kesempatan yang muncul. Dan yang terakhir tentu yang paling penting adalah fokus begitu ya, fokus dalam mencapai dari keinginan kalian di jurusan maupun perguruan tinggi tertentu. Ya, berikut adalah untuk di jalur SNBP, tadi yang berdasarkan prestasi atau nilai rapot, terdapat mata pelajaran pendukung ya. Selain dari tadi nilai seluruh mata pelajaran, tentu ada mata pelajaran pendukung yang memang disesuaikan dari jurusan yang kalian pilih. Nah, ketika kita bicara mata pelajaran pendukung, ya pasti kan logikanya itu mata pelajaran ini harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai mata pelajaran kalian. Nah, di sini kalian bisa cermati begitu ya. Nah, di sini juga ada ilmu sosial, misalkan kalau ekonomi untuk anak IPA tentu adalah matematikanya yang akan dilihat pendukungnya. Kalau IPS adalah ekonomi atau matematikanya, begitu ya. Terus kemudian kalau ilmu alam, misalnya biologi, ya pasti biologinya yang akan dilihat. Kalau anak IPS, ya mungkin adalah matematikanya. Tuh. Nah, di sini misalnya ada apa nih, administrasi bisnis ya tentu kalau anak IPA pasti matematika karena dia tidak punya nilai ekonomi, anak IPS tentu adalah ekonominya. Jadi kalian bisa cermati ya. Ini dari Kemendikbudristek nomor 345 tahun 2022. Nah, ini bisa dicermati jurusan apa saja, kemudian mata pelajaran pendukungnya itu ada di mana saja. Nah, berikutnya itu adalah ini perkiraan jadwal SNBP ya di tahun 2023. Nah, kisarannya pasti dimulai dari bulan Januari, nah akan berakhir di bulan Maret. Kalaupun UTBK itu nanti ujiannya sekitar bulan Mei begitu ya, pengumumannya itu ada di bulan Juni. Oke, terakhir dari saya, good luck. Luck is when good preparation meets suitable opportunity. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.